Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atas Saudara Chen dengan NPM 24051141. Saya dari Prodi Teknik Industri di Universitas Widyatama angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian jurnal saya yaitu yang berjudul Pendekatan Ergonomi dan Psikologi Industri untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja di Lingkungan Manufaktur. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan tentang latar belakang. Dalam era industri modern yang ditandai dengan persaingan ketat dan kompleksitas operasional yang terus meningkat, efisiensi kerja menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam sektor manufaktur. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan karyawan memang semakin diakui sebagai aspek penting dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Tantangan utama yang dihadapi pekerja dalam industri manufaktur seringkali terkait dengan lingkungan kerja yang kurang ergonomis dan tekanan psikologis akibat beban kerja yang berat. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental pekerja, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana penerapan ergonomi dapat meningkatkan efisiensi kerja di sektor manufaktur, yaitu penelitian ini perlu mengeksplorasi strategi desain lingkungan kerja yang dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas. Yang kedua, bagaimana psikologi industri berperan dalam mengelola stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Stres kerja yang disebabkan oleh beban kerja berlebih, tenggat waktu ketat, dan kurangnya dukungan sosial dapat berdampak negatif pada kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami metode psikologi industri dalam mengurangi stres dan meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja. Yang ketiga, ada dampak sinergis dari penerapan ergonomi dan psikologi industri terhadap efisiensi operasional dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kombinasi kedua pendekatan tersebut dapat memberikan hasil yang signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, sekaligus meningkatkan keberlanjutan operasional perusahaan. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menyelidiki pengaruh ergonomi dan psikologi industri terhadap eh, efisiensi operasional. Menilai bagaimana penerapan prinsip ergonomi dan psikologi industri dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hambatan dalam implementasi strategi ergonomi dan psikologi industri, yaitu menganalisis kendala seperti kurangnya dukungan manajemen, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya ergonomi. Yang ketiga yaitu ada mengurangi risiko cedera dan stres kerja. Merancang pendekatan untuk meminimalkan gangguan muskuloskeletal dan tekanan psikologis di tempat kerja. Selanjutnya adalah landasan teori. Penelitian ini mengkaji ergonomi dan psikologi industri untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kesejahteraan karyawan. Ergonomi fokus pada desain tempat kerja yang aman guna mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal atau MSD. Sementara psikologi industri mengelola stres, motivasi, dan kepuasan kerja. Di sektor manufaktur, efisiensi kerja sering terganggu oleh desain kerja yang buruk, stres, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Namun, implementasi ergonomi di Indonesia masih terbatas karena minimnya dukungan manajerial dan sumber daya. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, yaitu
Penelitian ini menggunakan untuk menganalisis dampak ergonomi dan psikologi industri terhadap efisiensi kerja di sektor manufaktur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti artikel ilmiah, dokumen penelitian, dan publikasi resmi yang dekade terakhir. Penelitian mencakup identifikasi tema, analisis komprehensif, dan sintesis temuan untuk mengungkap pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur yang ada. Analisis tematik dilakukan untuk membangun hubungan antara berbagai studi, menghasilkan rekomendasi terkait strategi ergonomi dan psikologi industri yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Di sini ada pembahasan mengenai si jurnalnya ini, yaitu pendekatan sinergis antara ergonomi dan psikologi industri dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi kerja di sektor manufaktur dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Prinsip ergonomi seperti desain tempat kerja yang sesuai dengan dan manajemen beban kerja terbukti mengurangi gangguan muskuloskeletal atau MSD dan meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, strategi psikologi industri seperti manajemen stres dan pelatihan berbasis kerja meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan keterlibatan karyawan. Namun, implementasi strategi ini di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kekurangan dukungan manajemen, sumber daya terbatas, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya ergonomi. Upaya kolektif dari semua pihak diperlukan untuk menghadapi hambatan ini dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi adalah integrasi ergonomi dan psikologi industri memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kesejahteraan karyawan sektor manufaktur. Pendekatan ergonomi melalui desain tempat kerja yang nyaman, pengelolaan beban kerja terbukti efektif dalam mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal atau MSD dan meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, penerapan psikologi industri seperti manajemen stres, program pelatihan, dan sistem penghargaan mampu meningkatkan motivasi kepuasan kerja serta keterlibatan karyawan. Meski demikian, implementasi kedua pendekatan ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya dukungan manajerial, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif dari semua pihak untuk mengatasi hambatan ini dan memaksimalkan manfaat dari integrasi ergonomi dan psikologi industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Ya, di sini ada beberapa referensi sumber penelitian yang saya ambil dari artikel dan penelitian sebelumnya. Ya, sekiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.